Shalom semua saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar saudara? Saya harap semua dalam keadaan kondisi yang sehat ya. Dan pastinya saudara siap untuk mengikuti ibadah online Gereja Kristus Jawaban pada hari ini. Bagi saudara yang ingin mengikuti informasi gereja, saudara dapat mengikutinya melalui aplikasi gereja. Aplikasi gereja dapat saudara download melalui Play Store dengan mengeklik GKJ Family. Atau saudara dapat mengeklik link deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk menfollow Instagram gereja di @newgkj. Gereja secara operasional harus tetap berjalan sekalipun di masa yang sulit seperti ini. Bagi saudara yang rindu ingin memberikan persembahan, saudara dapat mentransfernya melalui rekening berikut. Atau juga saudara dapat melalui aplikasi BCA, Dana, GoPay, OVO, atau bank mana saja yang ada m-bankingnya dengan men-scan QR code berikut. Bagi saudara yang rindu memberikan persembahan kas sosial, saudara dapat mentransfernya melalui rekening berikut. Sedangkan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening berikut. Atau saudara dapat langsung datang ke gereja dan memasukkan ke kotak persembahan. Terima kasih atas persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera, salam sehat. Selamat malam jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada. Kita telah tiba di hari terakhir di tahun 2020. Pasti banyak hal yang telah kita alami di tahun yang spesial ini. Mari siapkan hati yang terbaik untuk beribadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kehidupanku dengan murahan-Mu.
Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di tahun 2020 ini Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Dalam keadaan pandemi, Tuhan selalu pelihara kami. Kami percaya Tuhan selalu ada bagi kami dalam keadaan apapun kami. Terima kasih Bapa, jika sebentar kami akan menerima tahun yang baru, tahun 2021. Kami percaya Tuhan memberikan hal-hal yang luar biasa atas setiap kami, sehingga sungguh kami berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, jika sebentar kami akan memulai jalannya ibadah awal tahun ini Bapa, kami percaya Roh-Mu yang kudus yang akan mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Shalom. Kita akan langsung untuk renungan kita untuk malam tahun baru ini kita akan baca dari Kolose 3 ayat 23. Kita akan membacanya bersama-sama. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini sebenarnya sangat jelas. Karena apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan. Bagaimana maksudnya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia? Yang pertama, jangan fokus pada keuntungan atau kesenangan atau kenyamanan diri sendiri. Apa yang firman Tuhan katakan lakukan, apa janji Tuhan imani dan perkatakan. Jangan lihat-lihat firman Tuhannya, kalau yang ini saya bisa lakukan, yang itu belum. Yang ini tidak enak buat saya, enak buat dia. Kalau yang ini saya lakukan, situasinya tidak cocok buat saya. Jangan lihat-lihat firman Tuhannya, jangan lihat situasinya. Lihat-lihat mana yang lebih menguntungkan, yang lebih menyenangkan bagi diri kita sendiri. Atau kita cari aman untuk diri kita sendiri. Kita akan baca di 2 Korintus 13 ayat 8 ada di layar. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang kami perbuat ialah untuk kebenaran. Jadi dalam segala situasi yang kita lakukan adalah hal yang benar. Bukan hal yang menguntungkan diri kita sendiri, bukan hal yang menyenangkan daging kita, bukan hal yang memberi rasa aman pada diri kita, tetapi apa kata firman Tuhan itu kita lakukan. Dan apabila ada saat-saat ketika kita merasa tidak bisa melakukan, kita ingat janji Tuhan, kita imani, kita perkatakan. Karena kita tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kita lakukan ialah kebenaran. Walau sulit tetapi ini adalah firman Tuhan. Dan dalam segala situasi yang harus kita tanyakan kepada diri kita, apakah saya melakukan yang benar sesuai firman Tuhan, sesuai kehendak Tuhan? Apakah Tuhan senang dengan tindakan atau perbuatan saya? Kita koreksi diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Apakah saya melakukan itu untuk Tuhan atau karena hal itu menguntungkan diri saya? Karena hal itu aman, nyaman, senang untuk diri saya. Jika kita motivasi kita melakukan kebenaran karena Tuhan, maka kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan hikmat, akan menuntun kita untuk kita melakukan ini, untuk kita melakukan itu, dan memberi kita kekuatan untuk dapat melakukan firman Tuhan. Kita akan membaca kembali sebelum kita lanjut ke nomor kedua bahwa fokus kita dalam melakukan segala sesuatu adalah untuk Tuhan. Yang pertama tadi telah kita belajar bahwa kita tidak fokus pada kesenangan, kenyamanan diri kita sendiri atau keuntungan diri kita. Kita akan baca lagi Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita tadi telah bernyanyi bersama-sama, Engkau ada di setiap musim hidupku, begitu kata lagunya. Memang benar bahwa Tuhan ada di setiap musim dalam kehidupan kita. Saat kita susah, saat kita senang, saat kita sakit, saat kita berkelimpahan, saat kita dalam pergumulan, saat kita dalam keadaan bahagia, saat kita dalam keterpurukan, Tuhan ada dalam setiap musim kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah dalam setiap musim kehidupan kita, kita ada berjalan bersama Tuhan? Ada dua tipe orang percaya. Yang pertama, saat ada pergumulan, dia bisa mendekat dan lekat kepada Tuhan. Dia rajin ibadah, rajin berdoa, benar-benar begitu dekat dan lekat pada Tuhan. Tetapi ketika tidak ada masalah, ketika saat senang, saat bahagia, imannya sepertinya kendor.
dia seakan tidak butuh Tuhan, seakan lupa Tuhan. Ada juga tipe orang percaya yang kedua, saat senang, saat berkelimpahan begitu penuh ucapan syukur, giat bersaksi, luar biasa Tuhan kepada saya. Kemarin saya diberkati begini begitu, kemarin saya begini begitu, luar biasa Tuhan dalam kehidupan saya. Juga giat berbagi, begitu ada rejeki berbagi, begitu ada rejeki berbagi. Tetapi begitu ada pergumulan, apapun jenis pergumulannya, pergumulan yang kecil pun dia bisa menjadi sangat down dan langsung menjauhkan diri dari Tuhan. Apapun tipe kita, kita yang tahu kita itu tipe yang mana. Ketika kita sedang bahagia, kita jangan lupa Tuhan. Ketika tidak ada masalah, jangan kita kendor terhadap ibadah kita, terhadap persekutuan kita dengan Tuhan. Begitu juga saat pergumulan, kita jangan menganggap bahwa semua itu Tuhan yang buat. Kita akan baca di Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi dalam setiap musim kehidupan kita, dalam setiap hal dalam kehidupan kita, kita harus rajin, kita harus tekun untuk mendengar firman Tuhan. Kita membaca Alkitab, kita mendengarkan diri kita, membaca ayat-ayat firman Tuhan, dan iman kita akan timbul dari pendengaran. Kata firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan juga begitu mungkin kita tipe yang kedua, kalau dagangan lagi rame, rejeki lagi lancar, warung lagi rame, kita sedang sehat, kita begitu dekat dengan Tuhan, begitu bahagia. Tetapi begitu dagangan sepi, begitu kita sakit, begitu ada dalam situasi yang tidak enak, begitu ada pergumulan, langsung kita menganggap, mengapa Tuhan ini harus terjadi pada saya? Kenapa aku kok diginikan Tuhan? Padahal aku rajin ibadah, padahal aku rajin memberi. Wah, sial aku, Tuhan tidak memberkati aku. Apa ini seperti ini? Percuma pelayanan dan sebagainya dan sebagainya. Apapun tipe kita tahu kita yang mana. Karena itu kenali diri kita dan kita berusaha pada saat-saat kita lemah itu. Misalnya ada yang lemah pada saat dia bahagia, tidak ada masalah. Dia mengusahakan diri untuk tetap berdoa, untuk tetap ada saat teduh, untuk tetap penyembahan, untuk tetap melakukan hal-hal hubungan intim dengan Tuhan. Begitu juga orang yang begitu ada pergumulan, tutup mulut kita, tidak langsung kita ngomel, tidak langsung kita bersungut-sungut, tetapi kita masuk kamar dan kita berdoa. Kata firman Tuhan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Karena itu kita berusaha setiap hari, apapun pengalaman kita, apapun perasaan kita tetap memberikan yang terbaik. Kita tetap mendekat kepada Tuhan. Kita tetap rajin membaca firman Tuhan, kita tetap rajin berdoa. Kita mencurahkan perasaan kita kepada Tuhan. Jadi kita tidak fokus pada apa yang kita alami, kita tidak fokus pada perasaan kita. Sudah jelas dalam ayat tersebut dikatakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sudah jelas di sana dikatakan jangan kita fokus apa yang kita lakukan pada manusia. Yang pertama di sana dikatakan jangan pamrih, cari imbal balik dari manusia. Kita sering melakukan kebaikan, apa yang kita perbuat itu hal yang baik. Tetapi ketika perbuatan baik kita sepertinya tidak berbalas seperti apa yang kita mau, kita langsung kecewa, kita langsung sakit hati. Kemudian kita akan ngomel, dasar orang gak tahu diri, dibaikin gini balasannya. Sudah tahu lebih baik dulu gak tak tolong, biarin rasain dia. Dan jika hal pamrih ini terlalu mempengaruhi kita, sehingga kita kecewa dan sakit hati terus menerus, itu kita melakukan kebaikan itu ternyata tidak fokus
untuk Tuhan. Kata firman Tuhan, perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Tetapi ternyata kita itu pamrih akan imbal balik dari manusia. Tentu wajar jika kita melakukan hal yang baik tetapi dibalas orang dengan tidak baik atau tidak dihargai, tentu kita kecewa. Tetapi apabila fokus kita untuk Tuhan, kekecewaan itu tidak akan berlarut, tetapi kita akan bisa bangkit kembali. Nah, orang yang terlalu pamrih cari imbal balik dari manusia, fokusnya kepada manusia, orang-orang tersebut akan sulit untuk berbahagia. Karena apa? Karena yang dia lihat itu hal yang gak enak terus buat dirinya. Dia lihat orang itu dulu pernah aku tolong tapi gak balas budi. Orang yang itu juga aku baik tapi kok seperti itu. Dia akan menjadi orang yang sulit bahagia. Dan lain halnya, dia juga seperti akan membuat Tuhan dalam tanda kutip tersinggung. Karena apa? Karena Tuhan akan berkata, kenapa yang dilihat hanya hal-hal demikian? Kenapa tidak lihat kebaikan Tuhan? Kenapa tidak lihat hal-hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Tuhan masih memberi kita kesehatan, mungkin orang itu bisa jalan-jalan ke luar negeri, tetap ada pekerjaan, keluarganya juga rukun, berkecukupan, tidak berkekurangan, bisa masuk universitas negeri, bisa kuliah, bisa leluasa melakukan aktivitas, tidak di rumah sakit, tidak cacat. Selain orang itu sulit bahagia, Tuhan juga akan dalam tanda kutip tersinggung terhadap orang tersebut. Jadi karena itu, jangan fokus kepada manusia, manusia mudah mengecewakan kita. Jangan pamrih cari imbal balik dari manusia. Apapun yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan. Yang kedua, suami atau istri atau penolong itu bukan Tuhan kita. Ya, ada yang kecewa pada suami, tidak bisa terima akan apa yang diperbuat suami. Dulu dijanjikan sepatu dari kulit rusa, bulan madu ke Bali, kok anak sudah 3 begini aku diperlakukan. Kemudian mungkin menjadi gila. Ada yang katanya karena suami kemudian menjadi gila, keluar telanjang. Ada yang bunuh diri, ada yang membunuh anak-anaknya karena kesal dengan suaminya. Kemudian ada juga yang saya tahu, seorang suami tidak mau ke gereja. Karena apa? Karena dia berpikir, untuk apa ke gereja, lihat istrinya sangat rajin ke gereja tetapi kelakuannya kok seperti itu. Membuat dia tidak mau ke gereja. Fokus kita bukan suami, bukan istri. Karena mereka bukan Tuhan. Kemudian juga ada hal yang baik, misalnya ada orang-orang yang baik kepada kita. Ya, pernah menolong pada saat kita susah, sering ngasih-ngasih. Bukan berarti apa yang mereka katakan itu pasti benar. Dan apa yang mereka mau untuk kita lakukan itu harus kita lakukan. Suami yang baik, istri yang luar biasa, atau orang yang pernah menolong kita, itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan, semua perkataannya itu benar. Semua perkataannya ya dan amin. Dan semua yang diperintahkannya harus kita lakukan. Dan juga ketika suami atau istri itu jangan menghalangi kita untuk beribadah, untuk melakukan hal-hal yang benar. Karena firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kadang-kadang Tuhan menolong kita melalui orang lain. Ya, jadi Tuhan gerakan hatinya mungkin untuk menolong kita pada saat kita kesulitan. Ucapan syukur kita yang terutama adalah untuk Tuhan. Manusia dipakai sebagai alat dari Tuhan untuk menolong orang lain, mungkin untuk menolong kita dalam situasi yang sulit. Dan sangat wajar jika kita berterima kasih, jika kita
menjadi orang yang tahu budi. Tetapi sekali lagi, itu bukan jerat bagi kita sehingga kita harus melakukan apa yang mereka mau untuk kita lakukan yang melawan kebenaran. Karena sekali lagi, fokus kita bukan manusia, karena manusia bukan Tuhan. Kalau Tuhan, semua yang dikatakannya itu pasti benar. Orang baik belum tentu semua yang dikatakannya benar. Mungkin ada prasangka di sana, mungkin ada fitnah di sana, mungkin ada hal-hal yang tidak benar di sana. Dan tidak semua yang dikatakan harus kita lakukan. Hal apalagi hal-hal yang berdosa, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan, sekali lagi, firman-Nya itu ya dan amin. Semua perkataan Tuhan itu benar. Dan apapun yang Tuhan katakan itu harus kita lakukan. Yang ketiga, tidak getol cari pembelaan manusia. Ketika kita ada dalam masalah, ada dalam pergumulan, kita tidak tahan, kita membutuhkan orang untuk tempat kita curhat, itu hal yang wajar. Boleh. Di dunia ada ilmu psikologi, ada ilmu konseling. Kita bisa curhat kepada 1-2 orang yang kita percaya. Mungkin ada situasi yang sangat tidak baik untuk kita, tetapi selama kita tahu ada 1-2 orang yang tahu kejadian yang sebenarnya, yang tahu hati kita karena kita sudah curhat kepada mereka, sudah didoakan dan sebagainya, itu saja sudah cukup. Dan andai kata pun tidak ada satu manusia pun di dunia yang percaya kepada kita, yang membela kita misalnya, selama hal tersebut Tuhan yang Maha Tahu, itu sudah cukup buat kita. Tuhan itu Maha Tahu, Dia Hakim yang adil, Dia Maha Kuasa, Dia Bapa yang baik buat kita. Sebenarnya tidak ada satu orang pun yang tahu, tidak ada satu orang manusia pun yang membela, hanya Tuhan saja yang tahu, itu sudah cukup buat kita. Tetapi andai kata kita merasa tidak cukup, kita perlu curhat, carilah orang-orang yang bisa kita percayai. Ya, saya ada pengalaman, ada seorang ibu yang bermasalah dengan suami, sering curhat kepada saya, ya tentu sebagai gembala, jadi pelayanan, memberikan kata-kata kekuatan, memberikan nasihat dan sebagainya, dan itu saya lakukan dengan sukacita. Kemudian satu hari saya bertemu dengan ibu itu di pasar, kita lagi ngobrol-ngobrol seru, ya tentu bahasannya adalah tentang pergumulan hidup ibu ini, yaitu tentang suaminya. Kemudian tukang ayam, kita lagi beli ayam, tanya, kan biasa basa-basi, wih ada apa ini kok seru banget. Nah kemudian saya juga kaget, ibu ini dengan kemudian santai aja cerita dari awal sampai akhir. Lalu saya bergumul, suami saya begini, begitu, waduh dia gini, dia gitu, dia gini, dia gitu. Siapa orang itu? Orang itu tukang ayam, bukan soal profesinya, tetapi orang yang tidak kita kenal. Kalau ada masalah, kita cari Tuhan. Kalau kita butuh curhat, cari 1-2 orang yang kita percaya. Orang yang bisa membimbing kita, yang menasihati kita dengan hal-hal yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita terlalu getol cari pembelaan manusia, terlalu getol ya cari pembelaan dan perhatian manusia, kita akan kehilangan, kita akan miss, kehilangan arahan dari Tuhan, koreksi dari Tuhan ketika kita berdiam diri. Di awal tadi sudah kita katakan, ketika ada masalah tutup pintu, berdoa, cari Tuhan. Nanti Tuhan akan memberitahu kita. Tuhan akan mengarahkan kita, akan mengoreksi kita. Kalau kita terlalu getol cari perhatian manusia, cari pembelaan manusia, kita mungkin juga akan kehilangan kekuatan yang akan Tuhan berikan. Ketika kita datang kepada Tuhan selalu ada kekuatan baru, tapi kita tidak datang kepada Dia. Kita datang kepada manusia yang pasti
akan mengecewakan kita. Kita juga mungkin akan kehilangan damai sejahtera, akan kehilangan sukacita yang Tuhan berikan. Tuhan bilang, serahkan segala khawatirmu, maka damai sejahteraku yang melampaui segala akal dan pikiran akan memenuhi dirimu dalam Kristus. Itu adalah janji firman Tuhan. Ketika kita masuk kamar, kunci pintu, kita berdoa cari Tuhan. Kita akan mendapat arahan dari Tuhan, koreksi, kekuatan dari Tuhan, damai sejahtera, sukacita. Karena setiap masalah bukan artinya kita selalu benar. Mungkin ada juga bagian kita yang kita salah. Tapi ketika kita memandang diri kita sendiri, kita merasa kita tidak mungkin bersalah. Yang salah itu pasti orang lain. Tetapi ketika kita berdiam diri, kita akan diarahkan oleh Tuhan. Kita akan dikoreksi oleh Tuhan. Kita akan mendapat kekuatan untuk mengoreksi diri kita. Kita juga tidak kehilangan damai sejahteranya, tidak kehilangan sukacitanya. Karena itu apapun yang manusia lakukan pada kita, jangan fokus pada manusianya. Kita fokus tetap untuk melakukan segala sesuatu seperti yang dikatakan Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kita perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang terakhir, kita percaya keadilan Tuhan karena Tuhan ada. Kita akan baca Kolose 3 ayat 24 sampai 25. Ini sambungan dari ayat yang atas ya. Kita akan baca bersama-sama. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Ini adalah janji firman Tuhan. Tuhan membuka dalam firman-Nya dengan perkataan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kemudian dilanjutkan, karena kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Itu adalah janji yang ya dan amin. Janji yang luar biasa. Apapun yang kita lakukan, kalau kita melakukannya dengan segenap hati kita, Tuhan aku tidak sanggup melakukan ini, tapi kalau aku melakukan itu karena untuk Engkau. Aku melakukan dengan segenap hatiku. Tuhan kalau aku melakukan ini, itu tidak nyaman buat aku, tidak nyaman buat dagingku. Tetapi aku mau melakukannya dengan segenap hatiku seperti untuk Engkau. Janji firman Tuhan adalah bahwa dari Tuhanlah kita akan menerima bagian yang akan ditentukan sebagai upah. Karena Kristus adalah Tuhan kita dan kita ini hambanya. Kemudian juga janji, karena itu kita percaya keadilan Tuhan. Karena Tuhan itu maha adil, Tuhan itu ada dan Dia tidak memandang orang. Kita lihat ayat terakhir yang akan kita baca. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha tahu. Kalau kita cari pembelaan Tuhan, kalau kita cari pembelaan Tuhan, kita akan merasa tenang. Tapi kalau kita cari pembelaan manusia, manusia itu memandang orang. Kalau orangnya kece dibanding orang yang satu, orangnya kurang kece, dia lebih memilih yang kece. Kalau orang itu lebih kaya, lebih menguntungkan, lebih sering ngasih-ngasih, mungkin dia akan sulit untuk mengatakan kebenaran. Tetapi di sini Tuhan itu bahkan lebih dari hakim yang adil yang ada di dunia. Karena Dia hakim yang adil yang adalah Tuhan yang maha kudus. Dan Dia katakan Tuhan tidak memandang orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pada saat ini. Kiranya kami boleh mengingat firman yang sederhana ini
supaya apapun yang kami lakukan dengan segenap hati kami seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Fokus kami bukan diri kami, keuntungan kami, rasa aman kami. Fokus kami bukan pada apa yang kami alami, pada perasaan kami. Fokus kami bukan pada manusia, tetapi biarlah fokus kami hanya kepada Engkau. Kami percaya harapan kami akan Engkau itu sangat indah karena janji-Mu, pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Nama Tuhan ialah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Terima kasih ya Bapa, mampukan kami dan biarlah firman ini boleh menjadi rema di dalam hati kami untuk kami menyongsong di tahun yang baru, untuk kami lebih sungguh-sungguh untuk fokus kepada Engkau. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Kita angkat roti lebih tinggi dengan tangan kanan di atas kepala kita. Pada waktu itu Tuhan berkumpul dengan murid-muridnya. Dia memecah-mecahkan roti dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Tuhan Yesus, makanlah dan jadilah berkat. Demikian juga kita angkat cawan lebih tinggi di atas kepala kita dengan tangan kanan. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus minumlah dan jadilah berkat." Kita akan sama-sama berlutut. Kita akan mengingat semua peristiwa yang kita alami di tahun yang spesial ini. Kita akan berlutut dan kita akan menyanyikan lagu. Kita juga akan sama-sama berdoa.
Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk malam hari ini. Terima kasih jemaat Tuhan, sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Sepanjang tahun ini Tuhan sudah menolong kami, melindungi kami, melewati masa yang susah. Saat senang kami tahu Tuhan ada bersama jemaat Gereja Kristus Jawaban. Terima kasih untuk kami tetap sehat sampai saat ini. Terima kasih untuk saudara-saudara kami yang sakit, bahkan sakit COVID pun boleh Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami juga memohon pertolongan Tuhan. Sebentar lagi kami akan memasuki tahun yang baru. Kiranya Tuhan tetap ada di Gereja Kristus Jawaban. Tuhan yang akan menuntun jemaat-Mu. Tetapi kami sungguh percaya saat jemaat-Mu sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang luar biasa. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan di tahun yang di depan Engkau yang menolong Indonesia keluar dari pandemi. Tuhan yang akan menolong sehingga tidak ada lagi pandemi di Indonesia. Biarlah Tuhan tangan-Mu yang penuh kuasa itu yang akan membuat Indonesia bangkit kembali dari masa terpuruk karena pandemi. Ada kekuatan, ada damai sejahtera, ada pemulihan, ada berkat yang melimpah atas bangsa Indonesia. Ada persatuan dan kesatuan atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menjaga Indonesia dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita angkat kedua tangan, kita akan masuk dalam doa berkat. Terima kasih Tuhan, tadi telah kami doa bahwa sungguh apapun situasi keadaan saat ini, apapun situasi kami, Engkau tetap beserta kami. Kami sampai pada penghujung tahun 2020 ini, semuanya karena kasih karunia-Mu, semuanya karena kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut tahun yang baru dengan hati kami yang ingin lebih lagi fokus kepada Tuhan. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan janji-Mu bahwa dari Engkaulah kami akan menerima bagian yang ditentukan sebagai upah kepada kami. Dan apabila orang atau kami berbuat kesalahan, kami pasti akan menerima ganjarannya dari Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang adil, Tuhan yang maha tahu, dan Engkau Tuhan yang tidak memandang orang. Demikianlah ya Tuhan, berkat dari Tuhan ketika kami mengenal nama-Mu, Engkau akan membentengi kami dan akan meluputkan kami. Engkau akan memberkati kami, akan melimpahi kami. Ketika kami dalam kesesakan, Engkau akan beserta kami. Engkau akan meluputkan kami dan akan memuliakan kami. Janji-Mu dengan panjang umur akan Engkau puaskan kami dan akan Engkau perlihatkan kepada kami keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk setiap firman-Mu yang ya dan amin. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan datang di awan-awan menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang sepakat mengakhiri dengan amin. Amin. Tetap fokus pada Tuhan. Tetap beriman.
Tetap berdoa. Tetap baca firman Tuhan. Tetap bersuka cita. Tetap berharap kepada Tuhan. Tetap semangat. Tetap percaya. Tetap sehat. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.